cara bicara nih. Jadi maksudnya kan bisa aja kandungannya turun, bisa. Nah, yang saya mau ceritakan adalah Ibu Nunung itu sebenarnya, mohon maaf ya Bu ya, sebenarnya doyan cerita, ngobrol itu santai. Ngobrol itu bisa santai, cerita. Kadang malah lebih, ya agak lebih bawel dikit lah, mamanya umpama loh ya. Tapi suka ngebanyol. Iya, maksudnya. Iya, kalau ngomong itu lebih melebihi. Nah, berarti insya Allah cara bicara Ibu Nunung jangan menggebu, biasa saja. Jadi jangan ada tekanan. Jadi kalau mamanya Ibu Nunung ngobrol nih. Kalau udah ngobrol itu maunya Itu bukan orang gila itu ya kalau ngomong wah. Bukan, nah kan ngaku. Emosi gitu. Kadang memang kalau lagi emosi suka Gitu. Nah, itu maksud saya. Ngeluarin gitu. Nah, makanya di situ sama Allah pintar. Karena Ibu Nunung termasuk yang disayang, dikeluarkanlah ini. Biar bicaranya dikurangi maksudnya. Paham ya Bu ya? Ibu Nunung mulai hari ini dicoba berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, jika saya terkena polip rahim, ya, jika itu disebabkan karena gaya bicara saya, ngomong saya yang terlalu menggebu, jika itu salah di hadapanmu ya Allah, saya mohon ampun. Doa itu terus menerus, kemudian sehari-hari Ibu Nunung berubah. Kalau bicara santai, kalau mau ini ingat, aku ingat Ustadz dan aja. Jadi enggak istighfar dulu, jadi ngomongnya biasa. Insya Allah itu nanti kembali lagi normal, kembali sendiri. Insya Allah seperti itu. Amin. Sudah paham ya? Amin. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Luar biasa loh. Tapi Pak Ustadz udah banyak pasiennya yang sembuh dengan terapi yang Pak Ustadz kasih itu Pak? Ya, alhamdulillah banyak ya. Alhamdulillah banyak. Yang penting nurut gitu aja kalau saya. Benar-benar Pak Ustadz cuman hanya dengan omongan Ngomong, aja gitu iya, Pak? iya. Coba cukup tobat gini Iya, nggak dikasih cukup air tobat. atau apa? Enggak, air untuk apa? Kalau haus ya minum air. Wow. Iya, enggak cukup dikasih omongan, mau aja insya Allah bisa sembuh. Sembuh itu bisa relatif, bisa hari ini atau pas berhadapan dengan saya, atau besok, atau seminggu lagi, itu kriterianya Otomatis seperti gitu, itu. Pak. Iya. Kalau untuk menghindari penyakit, belum tahu kan kalau ada penyakitnya untuk menghindari, kira-kira datang ke Pak Ustadz bisa nggak? Iya bisa. Maksudnya Ya kalau untuk- saya berperilaku baik itu insya Allah menghindari penyakit. Begini aja, penyakit keluar dari mata umpamanya. Belajarlah kalau melihat sesuatu nggak cocok jangan emosi. Gitu. Itu nanti masalahnya di mata kita. Kalau di otak, di kepala mau ada tumor, ada kanker, ada sesuatu yang dokter bilang ini nggak ada penyakitnya, berpikirlah yang positif. Kalau yang di telinga mendengarkan sesuatu nasihat boleh, tapi mendengarkan sesuatu wujudnya fitnah, ayo diterima baik, jangan emosi. Gitu. Jadi tetap positif, Tetap positif gitu terus. ya, Ya, auranya ya. seperti itu. Jantung diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh untuk menjalani sesuatu yang baik dengan penuh keikhlasan. Tetapi kalau jantung kita gunain memompa darah ke tubuh tapi untuk iya koroner nanti. Makanya Allah menyetopnya di koronernya itu. Jadi ini pandainya Allah. Semuanya dari tubuh itu banyak. Hati fungsinya untuk mengimani atau mau meyakini sesuatu kebaikan itu ya baik. Tetapi karena kita sering nolaknya dengan emosi, muncullah mulai dengan hepatitis, liver atau sirosis, kanker hati. Nah ini bisa saya ceritakan karena kasus-kasus yang sirosis, kanker hati ya ada ya banyak ya alhamdulillah sembuh. Oh gitu, yang datang Iya. ke Pak Ustadz? Iya. Pak Ustadz sebenarnya satu lagi sih penyakit yang saya pengen tanya. Ini yang makin banyak di masyarakat mungkin menjadi momok dibilang obatnya susah. HIV AIDS Pak Ustadz. Apa itu perilaku buruk juga? Sama HIV AIDS itu perilaku buruk. Bisa sembuh Pak Ustadz? Insya Allah bisa. Bisa sembuh Pak Bisa. Ustadz? Total gitu? Iya total, asal nurut ya. Namanya HIV itu disebabkan karena satu, kekakuan hati. Hatinya kaku kalau dinasihat. Ini awalnya dari orang tua. Dulu dia dinasihatin orang tua susah sekali. Sudah susah semaunya sendiri, nih semaunya sendiri. Semaunya sendiri nih. Jadi apa yang dia kerjakan tuh nggak peduli nih orang tua mau ngomong apa, mau ini nggak peduli. Nah, termasuk salah satunya orang-orang yang pakai narkoba. Muncullah akhirnya virusnya muncul pasti ya. Munculnya virus inilah yang kebawa di jarum suntik yang nanti kalau dipakai ya tetap akan ada di situ. Kalau seseorang yang pakai juga sama narkobanya, tipenya kan sama. Iya sih. Dia orangnya kaku, dinasihatin susah, semuanya sendiri. Ya ini disuntikin ya jadi.
Tapi kalau seseorang yang nggak make, kayak punya penyakit cacar, ada teman kita cacar, selama kita tidak agresif dengan keadaan, teman kita cacar seharian 2 hari nggak kena cacar, nggak perlu dengan preventif dengan seperti ini sih. Gitu. Jadi intinya itu insya Allah bisa asal nurut aja. Ada yang sudah pernah sembuh HIV/AIDS? Sudah, alhamdulillah sudah. Diperiksa dokter? Diperiksa dokter. Sembuh? Terus gimana Pak sembuhnya Pak? Disuruh apa? Jadi pasien saya ini tahanan sebenarnya yang kena HIV. Tahanan di salah satu pulau. Dia telepon saya minta tolong, saya kena sakit HIV. Oke, kalau ingin sembuh, nurut nasihat saya. Dulu kamu sering begini, iya. Dirubah mulai saat ini. Beliau merubah. Terus, tiap kali telepon hanya perubahan saya lihat mulai, terus akhirnya berapa bulan kemudian, dia tes lagi ke dokter, itu sudah normal. Orangnya masih di penjara sampai saat ini. Karena dia narkoba sih, memang betul narkoba. Wow. Oke, baik. Terima kasih Ustadz, terima kasih banyak. Terima kasih udah di sini bisa memberikan kita ilmu yang berguna juga mudah-mudahan. Dan balik lagi semuanya kita kembalikan ke pemirsa ya. Percaya tidak percaya semuanya kita kembalikan ke pemirsa juga. Tapi ada satu hal yang saya yakin satu hal dari dulu bahwa sakit itu akan merubah seseorang. Apapun itu orangnya, apapun itu sakitnya. Karena segala sesuatu yang berupa sakit dia akan merubah perilaku seseorang. Entah menjadi baik atau entah menjadi buruk. Dan mostly bisa menjadi baik kalau dia pernah merasakan sakit. So just remember one thing, pain change people. Saya dari Kowusian Nitagina, inilah hitam putih.